Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini seperti biasa kita akan belajar huruf demi huruf Al-Quran agar dalam membaca Al-Quran kita hurufnya itu tepat, karena ketika tepat maka benarlah makna Al-Quran yang kita baca. Ketika benar maknanya maka kita akan memahami isinya, dan ketika memahami isinya maka kita akan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya insya Allah. Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Lagi-lagi Umi sampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kata Rasulullah? Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena kita akan disebut orang yang lari dari Al-Quran ketika tidak bisa membaca Al-Quran, tidak mau belajar, tidak mau memberikan waktunya mendalami Al-Quran, lebih mementingkan dunia daripada Al-Quran, lebih mementingkan perutnya, hawa nafsunya daripada mendalami Al-Quran. Ini orang yang lari dari Al-Quran. Ada juga orang yang lari dari Al-Quran, sudah tahu hurufnya, bisa membacanya, tidak mau membacanya, ya, lari juga. Ada yang bisa membacanya, sudah rutin membacanya, sudah, tapi tidak mau mengamalkannya, ya, tidak tahu memahaminya, tidak mau memahami isinya. Maka ini juga lari dari Al-Quran. Kam min qari'in wal Qur'anu yal'an. Betapa banyak orang yang pintar membaca Al-Quran tapi sama Al-Quran dilaknat. Siapa itu? Yang tidak mengamalkan isi Al-Quran, ya. Wal Qur'anu yal'an. Tidak memahami, sudah paham tidak mau mengamalkannya, lari juga dari Al-Quran. Sudah mengamalkannya namun tidak mendakwahkannya, ini juga termasuk lari dari Al-Quran, gitu ya. Makanya kita dari sedikit demi sedikit menjadi orang yang belajar Al-Quran huruf demi huruf. Pelan-pelan kita pahami, pelan-pelan kita amalkan. Nah, ya, ini penting sekali buat bekal kita, bekal dunia, bahagia di dunia, bekal bahagia kita kelak di akhirat insya Allah. Ya, jangan remehkan ini, karena orang yang ahli Al-Quran itu adalah ahlullah, keluarga Allah. Siapa yang gak ingin menjadi keluarga Allah? Semuanya ingin menjadi keluarga Allah. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan umur yang Allah berikan kepada kita ini, karena umur manusia kita gak ada yang tahu sampai kapan kita ada di dunia. Makanya ketika ada kesempatan langsung kita gas mulai belajar Al-Quran. Bismillah, gitu ya. Para sahabat Didat Family yang terus bersemangat ya mendalami Al-Quran, pada kesempatan ini Umi akan membahas sebuah huruf, ya, lanjutannya kemarin, ya. Kemarin kita belajar huruf apa? Huruf Dad. Huruf apa? Dad, ya, bukan do, bukan dot, tapi Dad. Cara membacanya Dad. Ba, di, du, bab, ya. Nah, sekarang kita belajar huruf apa? Huruf ta. Huruf apa? Ta. Huruf ta ini sama dengan huruf ta makhrajnya. Tempat keluarnya itu sama dengan huruf ta. Tapi kalau huruf ta itu anginnya keluar. Ta. Ta. Ada angin keluar. Ta. Merata ya, ta dari ujung lidah ini. Tapi kalau ta ini ditekan sehingga tidak ada angin keluar sama sekali. Ta, 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 ta ke dalam. Ta, 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 ya. Lihat hurufnya, lihat gambarnya, perhatikan, ya. Perhatikan itu bibirnya. Ta, ta. Nah, suara Umi juga bisa didengarkan ya. Ta, ta, ti,
tu batala. Cara membacanya huruf ta ini ketika dia hidup ada harokat fathah kasrah dhammah, itu tidak perlu terlalu memonyongkan. To, ti, tu, to, ti, tu, bato. Tidak terlalu memonyongkan, memajukan bibir ya ketika fathah, ketika dhammah, ketika ini. Tidak perlu memonyongkan. Huruf isti'la itu, huruf tebal itu tidak harus memonyongkan. Di mulut ini sudah terasa tebal. Ti, tu, bato. Tapi ketika dhammah dia memang monyong karena di situ ada harokat dhammahnya yang memang harus monyong gitu ya. Ti, tu, bato. Ya. Bisa bisa diikuti ya. Dan perlu diketahui juga nun mati dan tanwin jika bertemu dengan huruf ini cara membacanya itu samar-samar langsung menyentuh ta ini ya. Tuta, samar, bukan berubah jadi eng. Tutong tanitah tanitapana minal mutanimati tong. Tong itu nggak boleh ya. Ini perlu dipahami, perlu diingat-ingat ya, biar ketika mengaji Al-Qur'an nantinya kita bisa ya menerapkan sesuai kaidah ilmu yang ada gitu ya. Dan jangan lupa cara pengucapan huruf Al-Qur'an ini, huruf Arab ini itu jangan seperti logat bahasa daerah kita. Jangan kayak Jawa, jangan kayak Sunda atau apapun itu, jangan. Kita tetap sesuai kaidah ilmu bahasa Arab, ilmu tajwid, ilmu Al-Qur'an gitu ya. Para sahabat Didat Family, selanjutnya langsung kita praktek ya, langsung kita praktek biar untuk menghemat waktu juga, biar semakin cepat selesainya, semakin cepat kita menginjak pada materi selanjutnya insya Allah. Coba perhatikan tulisannya ya. Bismillah. Ta, dengarkan. Ta, ti, tu, bato. Bato lah ini termasuk huruf mantul, huruf mendal ketika waktu mati. Kemarin kita belajar huruf ba yang juga sama mantul ketika mati. Ba, bi, bu, babe. Babe. Buban bani babana minal mubani mabibam bani ba. Ya, mantul. Kemudian huruf matul yang kedua yang sudah kita pelajari yaitu jim. Ja, ji, ju, baja. Juja, jani, jajana minal mujani. Mujani, mantul kan? Maji, jani, apalagi yang sudah kita pelajari itu huruf dal. Perhatikan, bukan lal ya, tapi dalnya yang tanpa titik. Da, di, du, bada. Duda, dani, dadana minal mudani. Madida, danida. Jangan ya. Lah sekarang huruf yang keempat, huruf mendal, huruf mantul, huruf yang kembali ketika mati, yaitu ya huruf yang keempat ini adalah huruf ta. Dengarkan Umi. Ta, ti, tu, bato. Bato. Tuta, tani, tatana minal mutani mati tani ta. Ya. Ta, ti, tu, bata. Dengarkan bata. Tuta, tani, tatana minal mutani mati tani ta. Ya, yang tani ta ti tu bata ini nggak boleh ya, mengekan itu. Tapi gimana? Ta lepas. Ta ti tu bata. Tu ta tani tatana minal mutani mati tani
qanita. Ya, jangan enggak jawab ta ti tu bata bata bukan bata ya, tapi bata ta ti tu bata. Walaupun kita sehari-hari medoknya Jawanya itu luar biasa, tapi kalau ke Al-Quran jangan dimedok-medokkan ya, tetap sesuai kaidah huruf yang benar. Ta ti tu bata tuta qanitatna minal mutani matita qanita. Ya lagi ta ti tu bata tuta qanitatna minal mutani matita qanita. Ya, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya Umi minta maaf. Kalau itu kebenaran semua dari Allah Azza wa Jalla, kalau itu kesalahan semua dari diri saya pribadi selaku hamba Allah yang penuh dengan dosa. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.